Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifi Hidayatullah dengan NPM 184220015 dan rekan saya. Nita Sawalia Fitri dengan NPM 1842224. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Teknologi Virtualisasi sebagai Dasar Arsitektur Cloud Computing Modern. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu dari seiring meningkatnya kebutuhan komputasi, infrastruktur lama yang kaku dan boros biaya tidak lagi mampu mengikuti dinamika beban kerja modern. Kondisi ini mendorong munculnya virtualisasi sebagai solusi yang lebih efisien, di mana hypervisor memungkinkan banyak sistem berjalan secara terpisah dalam satu server sehingga pengguna sumber daya menjadi jauh lebih optimal. Teknologi ini yang kemudian menjadi pilar utama terbentuknya cloud computing karena kemampuan isolasi dan fleksibilitas membuka jalan bagi pengelola sumber daya secara bersama. Berikutnya yaitu dari fondasi tersebut, layanan cloud berkembang menjadi beberapa model yang lebih terstruktur. Yang pertama itu dari infrastruktur as a service atau IaaS. Hadir dengan memberikan kendali penuh kepada pengguna atas mesin virtual yang mereka kelola. Lalu berikutnya ada Platform as a Service atau PaaS, menawarkan lingkungan siap pakai sehingga pengembang dapat fokus menulis dan menjalankan aplikasi tanpa harus memikirkan sistem operasi atau infrastruktur. Lalu yang paling tinggi ada Software as a Service atau SaaS yang menyediakan aplikasi aplikasi yang dapat digunakan langsung melalui web tanpa instalasi maupun perawatan apapun. Dengan urutan perkembangan ini terlihat jelas bagaimana virtualisasi memicu hadirnya model layanan cloud yang semakin fleksibel, praktis, dan mudah diadopsi. Lalu untuk identifikasi masalah, kami memiliki tiga identifikasinya. Yang pertama yaitu bagaimana peran fundamental teknologi virtualisasi dalam membentuk arsitektur cloud computing modern. Lalu yang kedua, apa saja jenis-jenis virtualisasi yang paling umum diimplementasikan dalam infrastruktur cloud. Dan yang terakhir, apa saja jenis-jenis virtualisasi yang paling umum diimplementasikan dalam infrastruktur cloud. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu menganalisis dan menjelaskan peran virtualisasi sebagai pilar utama arsitektur cloud. Yang kedua, mengidentifikasi dan membandingkan jenis-jenis virtualisasi yang digunakan dalam konteks cloud. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman tentang dampak positif dan juga tantangan dari implementasi virtualisasi. Untuk landasan teori akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu definisi dan konsep cloud computing. Cloud computing adalah model akses fleksibel ke sumber daya komputasi seperti server, storage, dan aplikasi melalui internet yang beban pengelolaan infrastruktur fisik ke penyedia layanan. Tiga model layanan utama meliputi IaaS atau Infrastructure as a Service untuk kontrol penuh OS atau VM. Kemudian ada PaaS atau Platform as a Service untuk lingkungan development. Dan SaaS atau Software as a Service sebagai aplikasi siap pakai. Contohnya yaitu Cloud Accounting. Keuntungan utama cloud adalah efisiensi biaya, fleksibilitas operasional, dan skalabilitas dalam manajemen data, yaitu penyimpanan, pengolahan, dan analisis. Tantangan adopsi serius adalah keamanan data, di mana isolasi data atau multitenancy dan kepatuhan regulasi lokal, khususnya sektor perbankan. Migrasi ke cloud memerlukan solusi keamanan yang kuat atau enkripsi end-to-end dan autentikasi berlapis. Kemudian yang kedua yaitu ada dasar-dasar teknologi virtualisasi. Virtualisasi mengoptimalkan hardware,
seperti membuat virtual mesin atau VM dari sumber daya fisik untuk menjalankan banyak OS di satu server. Kemudian memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan mencegah pemborosan. Kemudian ada hypervisor mengatur dan mengisolasi VM. Hypervisor tipe 1 atau bare metal dan tipe 2 atau hosted adalah manajer yang memisahkan hardware dari VM, menciptakan isolasi kuat yang krusial untuk keamanan di lingkungan multi-tenancy. Kunci rapid elasticity yaitu hypervisor memungkinkan penyesuaian kapasitas VM seperti CPU, RAM, dan storage secara instan dan otomatis sesuai kebutuhan beban kerja, mendasari fleksibilitas cloud computing. Kemudian yang ketiga yaitu next ada jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi yang pertama yaitu virtualisasi penuh atau full hardware virtualization. Hypervisor mengemulasi hardware secara total, memungkinkan GUIS OS yang tidak dimodifikasi, berjalan secara independen. Ini merupakan tulang punggung IaaS Cloud menggunakan hypervisor tipe 1 atau bare metal, seperti VMware yang menawarkan kinerja dan isolasi maksimal. Kemudian ada para virtualisasi atau para virtualization. Teknik ini memerlukan modifikasi atau para kernel pada GUIS OS agar dapat berkomunikasi langsung dengan hypervisor. Contohnya yaitu SEN. Modifikasi ini mengurangi overhead emulasi dan menghasilkan kinerja yang lebih cepat, namun kurang fleksibel. Yang ketiga yaitu virtualisasi tingkat OS atau containerization, dikenal sebagai kontainer. Contohnya itu Docker atau Kubernetes. Ini adalah evolusi yang berbagi kernel OS host dan menggunakan teknologi namespace dan cgroups untuk isolasi. Kontainer jauh lebih ringan dan cepat daripada VM. Perbandingan keamanan versus efisiensi. VM atau hypervisor unggul dalam isolasi dan keamanan karena setiap VM memiliki OS lengkap menjadikannya pilihan untuk beban kerja sensitif. Kontainer unggul dalam efisiensi dan kecepatan deployment, ideal untuk microservice, namun berbagi kernel host sehingga isolasinya lebih lemah. Selanjutnya saya kembalikan ke Berikutnya itu pembahasan mengenai peran virtualisasi dalam pembentukan IaaS atau Infrastructure as a Service. Teknologi virtualisasi memiliki peran fundamental dalam membentuk arsitektur cloud computing modern karena menjadi mekanisme utama yang mengubah hardware fisik menjadi sumber daya virtual yang dapat disediakan secara cepat dan fleksibel. Melalui hypervisor, cloud dapat membantu dan menjalankan banyak VM secara aman dalam satu server, memisahkan perangkat keras dari layanan komputasi sehingga tercipta lingkungan multi-tenant yang terisolasi. Virtualisasi juga memungkinkan provisioning dan alokasi sumber daya secara dinamis seperti penambahan CPU, RAM, atau storage yang membuat cloud bersifat elastis dan efisien. Dalam praktiknya, konsep ini terlihat jelas pada layanan IaaS seperti VPS yang menyediakan server virtual siap pakai tanpa perlu mengelola server fisik. Dengan kemampuan-kemampuan ini, virtualisasi menjadi fondasi utama bagi arsitektur cloud saat ini.
Lalu pembahasan berikutnya yaitu mengenai implementasi jenis virtualisasi dalam lingkungan cloud. Virtual machine atau VM menjadi dasar IIS tradisional karena memberikan isolasi OS yang lengkap dan mendukung aplikasi legacy, sehingga cocok untuk workload sensitif seperti pada lingkungan perbankan. Sementara itu, kontainer digunakan pada PAS, PaaS, dan arsitektur microservice karena lebih ringan, sangat cepat booting dan mendukung proses CI atau CD, yaitu otomatisasi build, testing, dan deployment aplikasi sehingga pengembang dapat berlangsung lebih cepat. Maksud saya pengembangan dapat berlangsung lebih cepat dan konsisten. Dalam praktiknya, kedua teknologi ini sering digabungkan. VM atau virtual machine menyediakan lapisan isolasi melalui hypervisor, sedangkan kontainer di dalamnya atau Docker Kubernetes menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, menghasilkan arsitektur cloud yang aman dan mudah dikembangkan. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu mengenai keuntungan dan manfaat implementasi virtualisasi. Virtualisasi meningkatkan efisiensi dengan mengonsolidasi banyak virtual machine dalam satu server fisik, sehingga sumber daya CPU dan memori dapat dimanfaatkan secara maksimal. Teknologi ini juga memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya secara cepat melalui dynamic allocation, memberikan kemampuan elastis yang dibutuhkan sistem cloud untuk memahami untuk menangani lonjakan beban kerja. Selain itu, pengurangan jumlah server fisik menurunkan biaya modal dan operasional secara signifikan melalui dari investasi hardware sehingga listrik dan pendinginan. Hingga listrik dan pendinginan. Dari sisi ketahanan, virtual machine dapat dipindahkan atau dipulihkan dengan cepat melalui migrasi dan snapshot, sehingga mendukung pemulihan bencana dan menjaga kontinuitas bisnis. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu tantangan dan isu kritis implementasi virtualisasi di cloud. Keamanan menjadi tantangan utama karena hypervisor berperan sebagai titik kegagalan tunggal, sehingga risiko seperti VM escape dapat membahayakan seluruh VM dalam lingkungan multitenant. Selain itu, virtualisasi tetap menimbulkan overhead, kinerja, dan membutuhkan alat orkestrasi kompleks seperti Kubernetes untuk mengelola ribuan VM atau kontainer di skala besar. Tantangan lain muncul dan kebutuhan kepatuhan regulasi dan integrasi, terutama saat memigrasi sistem sensitif ke VM dan menggabungkan arsitektur VM kontainer yang memerlukan keahlian teknis lebih dalam. Berikutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Nita. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini ada 3 poin kesimpulan yang menjawab 3 poin dari identifikasi masalah. Yang pertama yaitu peran fundamental teknologi virtualisasi dalam arsitektur cloud computing modern adalah sebagai pilar utama yang membentuk layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Virtualisasi perangkat keras penuh virtualisasi perangkat keras penuh seperti hypervisor tipe 1. Contohnya itu KVM atau VMware, di mana ia berfungsi mengabstraksi perangkat keras fisik, menciptakan virtual mesin yang terisolasi, dan menjamin kemampuan skalabilitas dan elastisitas sumber daya. Ini menegaskan bahwa virtualisasi adalah prasyarat teknologi bagi cloud computing. Yang kedua yaitu jenis-jenis virtualisasi yang paling umum diimplementasikan dalam infrastruktur cloud adalah virtualisasi penuh atau VM. Untuk lingkungan yang membutuhkan isolasi total seperti private cloud, para virtualization seperti XEN
yang memerlukan modifikasi OS tamu untuk kinerja, dan virtualisasi tingkat sistem operasi atau containerization dan Docker atau Kubernetes untuk efisiensi sumber daya dan kecepatan deployment. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu implementasi virtualisasi memberikan dampak positif berupa poin-poin penting mengenai manfaat efisiensi dan fleksibilitas, yaitu efisiensi sumber daya seperti konsolidasi server, skalabilitas atau fleksibilitas seperti rapid elasticity, dan pengurangan biaya operasional. Namun, tantangan utamanya adalah isu keamanan hypervisor atau VM escape, overhead kinerja yang ditimbulkan oleh lapisan virtualisasi, serta kebutuhan akan manajemen dan orkestrasi yang kompleks atau Kubernetes pada skala besar. Mungkin sekian dari presentasi dari diskusi kami mengenai cloud computing ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.